Beria Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami Beria akan membagikan tips untuk bisa berkhotbah secara sistematis. Sebelum kita memasuki tips, seperti biasa kami akan mengingatkan bahwa berkhotbah bukan sekedar presentasi atau pidato biasa, akan tetapi berkhotbah adalah suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, ada kerinduan untuk menyampaikan firman Tuhan agar setiap para pendengar hidupnya diubahkan. Kemudian apa yang kami maksudkan dalam video ini mengenai tips berkhotbah secara sistematis? Kata kuncinya ada di sistematis, yang artinya terstruktur, yang artinya berurut-urutan dengan jelas, pada akhirnya sampai kepada satu kesimpulan yang penting bagi para pendengar. Hal ini menjadi penting karena mungkin ada begitu banyak pengkhotbah yang masih perlu untuk memperbaiki khotbahnya karena relatif tidak sistematis. Poin demi poin tersampaikan dengan tidak tertata, sehingga pada akhirnya ketika pulang, para pendengar akan sedikit kebingungan. Dari sekian banyak poin, tidak tertata, tidak menjadi satu alur cerita, dan ketika pulang ditanya khotbahnya tentang apa, mereka akan sangat bingung. Itu tandanya khotbah Anda tidak sistematis. Tips yang pertama yang bisa Anda lakukan untuk berkhotbah secara sistematis adalah berkhotbahlah dengan mengikuti alur kehidupan satu orang tokoh Alkitab. Contohnya, kita bisa berkhotbah dengan mengikuti kehidupan Yunus. Kita tahu salah satu tema yang sangat umum adalah bagaimana Yunus mengikuti panggilan Tuhan. Otomatis kita bisa berkhotbah mengikuti alur hidupnya Yunus. Bagaimana awal mulanya Yunus mendapat panggilan Tuhan, kemudian dia menolak panggilan itu dengan melarikan diri, kemudian dia dimakan oleh ikan, dan seterusnya akhirnya dia mulai mengikuti panggilan Tuhan. Contoh lain juga kita bisa berkhotbah mengenai bagaimana tetap taat dan setia pada Tuhan sampai akhir dengan mengikuti kisah tokoh Alkitab, misal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka diperintahkan untuk meninggalkan imannya, tapi kemudian mereka tetap teguh pada imannya, dilempar ke perapian yang menyala, tapi mereka tetap setia pada Tuhan. Tapi tentunya kita juga tahu bahwa ada tokoh-tokoh di Alkitab yang kisah hidupnya begitu panjang, sehingga kita kalau mau mengikuti keseluruhan kisah hidup tokoh tersebut, mungkin bisa jadi berseri-seri khotbah. Apabila itu memang sudah diprogramkan, disetujui oleh panitia penyelenggara ibadah, tentu tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila Anda mempunyai keterbatasan waktu dan kesempatan untuk membagikannya, maka cupliklah bagian-bagian tertentu saja dari kehidupan si tokoh tersebut. Contoh, Samuel. Kita tahu bahwa Samuel mempunyai kisah hidup yang cukup panjang. Dia mengalami berbagai pengalaman hidup yang diceritakan di Alkitab, berurusan dengan tokoh-tokoh lain yang penting juga. Akan tetapi kita bisa cuplik salah satu kisahnya, yaitu bagaimana Samuel bisa mendengar suara Tuhan. Tentu itu bisa menjadi satu topik yang menarik dengan tema mendengar suara Tuhan. Anda bisa berkhotbah mengikuti kisah hidupnya Samuel. Kemudian poin kedua untuk kita bisa berkhotbah secara sistematis, berkhotbahlah dengan satu gagasan besar yang kemudian bisa dipecah menjadi beberapa poin, yang beberapa poin itu bebas saja bisa diambil dari kisah hidup beberapa tokoh atau dari beberapa ayat tertentu yang mungkin tersebar dari berbagai kitab di Alkitab. Satu gagasan besar yang kepingin Anda khotbahkan adalah tentang tema mengampuni. Tentu Anda bisa mengambil beberapa cuplikan dari Alkitab untuk mendukung gagasan besar mengampuni tersebut. Misal, Anda bisa mengambil contoh dari perumpamaan Yesus yang dia menjelaskan mengenai mengampuni. Bahkan Yesus mempunyai lebih dari satu pengajaran mengenai mengampuni. Yesus mengajar mengenai 70 kali 7 prinsip tersebut. Yesus juga mengajar bagaimana ada satu orang yang diampuni hutangnya tapi dia tidak mau mengampuni hutang orang lain. Yesus mempunyai pengajaran-pengajaran mengenai mengampuni yang bisa kita cuplik. Kemudian kita bisa cuplik kisah-kisah mengenai pengampunan di Alkitab. Contoh, bagaimana seorang Daud berkali-kali mengampuni Saul. Contoh lain, kita bisa cuplik juga bagaimana Yusuf mengampuni akan kakak-kakaknya. Dari sekian banyak cuplikan cerita dan ayat tersebut, jadilah satu rangkaian benang merah mendukung gagasan besar topik khotbah Anda, yaitu mengampuni. Mudah-mudahan dengan dua tips ini, rekan-rekan pengkhotbah sekalian bisa berkhotbah secara lebih sistematis, sehingga hasilnya pun maksimal. Ketika pulang, para pendengar ditanya khotbah apa, mereka tahu
apa yang dikhotbahkan. Tentu saja itu menandakan mereka mengerti, menyimak, dan sepulangnya mereka tahu harus melakukan apa. Sangat penting untuk berkhotbah secara sistematis. Tuhan Yesus memberkati.